Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang berbahagia. Welcome on Fitness on the TV bersama saya Lia Yuliani dan saya Teta Nurul Isma. Pada acara kali ini kita akan membawakan acara yang sangat penuh inspirasi. Tentunya ya selama 60 menit ke depan kita akan membahas topik yang hangat, up to date, yang menginspirasi. Tentunya kita kembali lagi dalam acara yang istimewa, di mana acara ini adalah hasil kreatif mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung. Iya, dan masih di bulan yang penuh berkah ini, bulan Januari, tentunya kita tidak lupa untuk menyambut tahun 2016 ini dengan penuh semangat. Acara ini juga diisi oleh mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Dan inilah saatnya kita untuk makan singkong sambil ngopi. Selamat datang di Fitness on the TV. Pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tentunya pada 2016 ini tahun yang penuh harapan, tahun yang penuh perubahan dengan baik tentunya di negara kita Indonesia. Ya benar sekali Teta, bahkan kita juga berharap untuk perubahan hidup yang lebih baik lagi. Tetapi berbicara mengenai resolusi di tahun 2016 ini, kita tidak terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya. Iya benar sekali Lia. Dan peristiwa yang telah terjadi di 2015 silam, tentunya kita tidak lupa untuk flashback atas apa yang telah ditorehkan oleh anak-anak bangsa ini, seperti Joy Alexander Silla, si pianis cilik yang mampu menorehkan prestasinya di kancah internasional. Iya, bocah cilik tersebut berusia 10 tahun dan dia mampu memainkan tuts piano hingga memancarkan mata dunia. Dan dia juga meraih grand final di Grand Prix Festival of Jazz Information Skill, dan beliau juga adalah peserta dari 43 negara di dunia. Ya, dan salah satu dari 43 negara ini adalah Indonesia ya, sangat hebat sekali. Hebat sekali. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan mengadakan segmen talk show yang akan dipandu oleh rekan kita Anissa. Iya. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi tentunya. Iya, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, jangan kemana-mana dulu, tetap di channel yang sama. Kita akan kembali. Stay tune on Fitness on the TV. We will right back. Yes. Fitness on the TV. Fitness on the TV. Masih di Fitness on the TV bersama saya Septi Anissa. Sekarang di sini saya sudah kedatangan dua narasumber kita nih. Yang pertama adalah Ibu Teti Adiawanti. Selamat malam Ibu Teti. Dan ada Kak Dodi Ismail Arifin. Selamat malam Kak Dodi. Iya. Bu Teti ini beliau adalah dosen Vkom Uninus, dan Kak Dodi juga kebetulan adalah mahasiswa Vkom Uninus juga. Kita di sini akan membahas nih tentang kuliah sambil bekerja. Tapi kemudian sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang mengenai kuliah sambil bekerja, kita akan melihat dulu nih tayangan yang satu ini. Kalau saya sendiri sih bisa mal fokus bekerja deh, dari kuliah bisa belakangan, tapi kan kalau dalam dunia kerja ini dibutuhkan pengalaman daripada kuliah juga pasti kalah sama pengalaman mah. Tapi gimana kitanya juga, kalau kerjanya jelek ya belum tentu dipakai sama perusahaan lain juga. Kalau saya lebih memilih kuliah karena ya selain kuliah, kalau misalnya dapatkan S2 sampai S3, peluang kerjanya semakin banyak kalau sayanya. Sulit dari sini, kamu lebih memilih kuliah apa kerja? Kuliah. Alasannya? Alasannya untuk nambah wawasan aja. Sangat penting ya, pokoknya sangat penting kan, karena nggak selamanya saya jadi pemain bola. Di atlet ada batasan umur kan, kita paling
paling tua paling 30-35 udah berhenti main bola. Nah, untuk menyambung buat kedepannya mungkin saya dengan pendidikan. Bagus, jadi artinya bahwa yang penting intinya harus bisa membagi waktu, mana waktu buat kuliah, mana waktu buat bekerja. Karena memang banyak yang rata-rata terkendala tentang masalah yang pertama ekonomi, perekonomian orang tua. Sehingga kalau mahasiswa mempunyai tujuan yang itu sangat mulia saya rasa. Tidak bisa dipungkiri juga ya bahwasanya ketika kita bekerja yang menjadi parameter keberhasilan itu adalah pengalaman. Ilmu mungkin bisa dikatakan sedikit presentasinya, tapi alangkah lebih baiknya apabila kita bekerja itu sesuai dengan ilmunya, karena pengalaman saja tidak cukup. Hanya bekerja tapi tidak kuliah ya, karena memang sekarang tuntutan dunia itu kalau menurut saya bahwa kita studi lebih tinggi itu menurut saya adalah sebuah investasi jangka panjang. Karena kan kita tidak tahu bahwa nanti perkembangan persaingan global dan segala macam, apalagi sekarang eranya era mea. Jadi itu adalah pilihan memang hidup itu. Kita mau tetap nyari duit atau memang kita mau investasinya jangka panjang kan gitu. Tadi kita udah lihat ya Bu, bagaimana tayangan tadi. Di situ kita meminta testimoni seperti apa sih para siswa atau masyarakat memilih kuliah dan kerja. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai tayangan tadi? Ya, kalau kita melihat tayangan tadi memang ya, pada kenyataannya memang tampaknya kuliah itu masih menjadi katakanlah pilihan utama ya bagi banyak orang, bagi anak-anak muda dan bagi remaja SMA untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi menjadi mahasiswa itu tampaknya memang mungkin ya bagi sebagian orang menjadi salah satu pencapaian dari cita-cita yang diimpi-impikan gitu ya. Mahasiswa itu seolah-olah identik dengan bisa kita katakan di situ ada prestise ya, kemudian ada rasa bangga. Jadi ada rasa bangga ketika katakanlah seseorang itu berhasil lolos diterima katakanlah menjadi mahasiswa melalui persaingan yang begitu ketat ya. Kita tahu sekarang untuk memasuki perguruan tinggi itu apakah negeri atau swasta merupakan suatu hal yang sangat sulit lah gitu ya. Nah, di samping itu juga mungkin ada keyakinan dari beberapa orang atau beberapa anak-anak muda bahwa dengan kuliah ada keyakinan bahwa dia bisa membina jenjang karir yang katakanlah lebih berkembang ya dengan dia kuliah itu. Tetapi kemudian janganlah ketika kita kemudian atau seseorang itu diterima menjadi mahasiswa gitu ya. Jangan kemudian dia menjadi sesuatu euforia di awal saja, jadi kegembiraan di awal saja ya. Jadi itu harus terus diniatkan ya oleh siapapun itu remaja, terutama sekarang ini anak-anak remaja SMA yang di kelas 3 nih ya, yang menjelang mereka lulus itu harus diniatkan dari awal bahwa jangan hanya bergembira di awal diterima menjadi mahasiswa, tapi kemudian harus terus punya niat yang lebih kuat sampai dia selesai kuliahnya. Karena perjuangannya masih panjang ya. Perjuangan sebetulnya masih panjang, bukan hanya sekedar ketika diterima bergembira dengan memakai jaket alma mater misalnya seperti itu. Tadi kan Bu, setelah ada yang juga yang menginginkan kuliah gitu ya, tapi ada juga yang dia ingin kuliah tapi ternyata keterbatasan ekonomi, kemudian akhirnya yaudah deh saya bekerja dulu begitu. Nah itu bagaimana tanggapan Ibu? Memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa untuk kuliah itu
dibutuhkan sejumlah dana yang katakanlah tidak sedikit ya, Iya. cukup banyak lah yang dibutuhkan. Jadi makanya mungkin masalah inilah yang menjadi kendala, katakanlah kalau kita dikatakan kendala bagi sebagian orang atau bagi sebagian remaja yang menunda untuk kuliah dan memutuskan untuk bekerja dulu gitu, untuk mencari katakanlah mencari uang atau mencari dananya itu. Nah, itu tidak menjadi masalah ketika itu niatnya memang untuk berkuliah tetap ada di dalam dirinya ya. Dan yang juga harus perlu diingat bahwa kalau memang itu berniat untuk kuliah, jangan terlena untuk terus bekerja. Biasanya kalau yang bekerja tuh sudah menerima gaji ya, sudah enak, lumayan ya Bu. Ya udah enak punya uang, lupa aja mau kuliah. Tidak menjadi masalah. Jadi niat itu harus tetap ada tanam dalam diri. Kalau memang niat untuk kuliah itu terkendala di awal oleh kekurangan dana. Dan bukannya tidak mungkin ya. Jadi ada kemungkinan justru ketika seseorang itu bekerja dulu ya dan menunda dulu niat kuliahnya, justru di dalam pengalaman bekerjanya itu dia mulai menemukan fokus. Jadi mulai lebih fokus terhadap minatnya nanti untuk meneruskan di kuliah di perguruan tinggi. Misalnya katakanlah dia bekerja di bidang yang di bidang salesman misalnya salesnya. Nah, itu ketika itu mungkin dia merasakan kesulitan dia dalam berkomunikasi dengan orang misalnya. Padahal seorang salesman itu harus berkomunikasi dengan baik ya dengan orang. Nah, mungkin saja di situ dia mulai merasakan kebutuhannya untuk bagaimana sih dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu. Nah, untuk itu mungkin terfikir oleh dia ya minatnya untuk lebih mendalami tentang ilmu komunikasi misalnya gitu ya. Nah, di di Bandung ini cukup banyak sih fakultas ilmu komunikasi ya. Yang salah satu di antaranya adalah ini Fakultas Ilmu Komunikasi yang ada di Uninus ya. Di Uninus ini kita punya 2 program studi, program studi ilmu komunikasi dengan 2 bidang kajian, ilmu humas dan ilmu jurnalistik, serta program studi ilmu perpustakaan ya. Jadi memang sih ijazah bukan satu-satunya ukuran keberhasilan ya. Jadi artinya kalau memang itu kemudian dikatakan dia berhasil karena ada ijazah, memang bukan ijazah satu-satunya ukuran gitu. Berarti kan misalnya dia memilih bekerja dulu begitu ya Bu ya? Nah, berarti selama bekerja itu dia juga bisa sambil memikirkan gimana sih minat dia sebenarnya gitu kan? Karena kebanyakan para siswa itu setelah mau lulus SMA-nya itu kadang ikut-ikutan gitu ya Bu ya? Ikut-ikutan temannya gitu kan, temannya di misalnya di kedokteran ikutlah ya karena gengsinya besar gitu kan ya Bu. Iya. Selanjutnya nih Bu, ada nggak sih kira-kira peluang bagi misalnya kita sudah jadi mahasiswa nih gitu kan, ada nggak sih kira-kira peluang bagi mahasiswa tersebut tetap berpenghasilan gitu, menjadi mahasiswa tapi tetap bisa berpenghasilan? Ya, itu menurut saya suatu hal yang bukannya tidak mungkin ya, bukan satu hal yang mustahil. Jadi artinya ketika seseorang sudah menjadi mahasiswa, kemudian dia merasa ada satu minat lain atau passion lain dalam dirinya yang berkaitan dengan katakanlah wirausaha seperti itu ya. Saya rasa itu bisa juga dijalankan. Apalagi kalau kita lihat sekarang perkembangan zaman sekarang, kemudian perkembangan teknologi saat ini ya, itu sangat membuka peluang untuk kita itu berpikir dan bertindak bisa lebih kreatif gitu ya, bisa lebih kreatif. Sekarang orang kalau mau berjualan atau mempromosikan sesuatu kan bisa langsung duduk di rumah dengan online gitu ya seperti itu. Nah, jadi demikian sudah demikian terbuka lebar. Jadi menurut saya juga keadaan seperti ini juga bisa membuka peluang yang lebar juga sama lebarnya ya untuk anak muda, untuk siapapun termasuk mahasiswa ya, untuk juga bisa katakanlah
melakukan aktivitas lain yang menghasilkan selain aktivitasnya kuliah gitu. Kayak itu. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin lah, dimungkinkan juga seperti itu. Asal dia benar-benar punya passion, punya minat dan yang penting adalah juga harus bisa menyeimbangkan antara kuliah dengan kegiatannya berwirausaha gitu. Sebelumnya saya sudah dengar nih Bu, katanya di setiap perguruan tinggi itu ada mata kuliah kewirausahaan. Ya betul. Jadi mata kuliah kewirausahaan itu kalau nggak salah sejak beberapa tahun belakangan ini mulai dimasukkan ya ke dalam kurikulum di semua perguruan tinggi. Nah, jadi saya rasa ini sangat baik ya untuk mahasiswa, bagaimana mereka itu didorong ya, kemudian juga bagaimana mereka bisa diasah jiwa kewirausahaannya sehingga nanti sebetulnya mereka tidak hanya menjadi pencari kerja saja ya, tapi juga bisa menjadi pencipta lapangan kerja ya, untuk membuka lapangan kerja. Nah, tapi sekali lagi bahwa kuliah sambil bekerja ini tetap saya ingin tekankan di sini bahwa minat dan niat yang memang benar-benar untuk kuliah, dan juga niat dan minat yang memang dia untuk bekerja atau katakanlah di dalam ini adalah berwirausaha, itu adalah harus sesuatu yang harus benar-benar diyakini sehingga jangan sampai terjadi putus tengah jalan gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi ketika di awal dia berminat untuk belajar bidang A, kemudian ternyata itu karena ikut-ikutan temannya gitu ya, banyak yang seperti itu. Ketika kemudian di tengah-tengah ternyata tidak sesuai dengan minatnya, maka kemudian dia keluar, itu kan akhirnya menjadi sesuatu hal yang mubazir. Jadi demikian pula dengan berwirausaha ini. Di tengah-tengah kita sedang kuliah, kemudian kita hendak berwirausaha, itu juga harus diusahakan menjadi sesuatu yang benar-benar ditekuni dengan dengan serius gitulah ya. Jadi jangan sampai ada yaitulah tadi seperti saya katakan, menjadi mubazir, sesuatu yang menjadi tidak berguna seperti itu begitu. Iya. Nah, untuk minat wirausaha misalnya ini ya, minat wirausaha, apakah memang dari kampus itu juga kan dari mata kuliah ini ada prakteknya, apa kita hanya teorinya aja gitu? Nah, sebetulnya mata kuliah kewirausahaan itu memang harusnya dibarengi dengan praktek ya, praktek kewirausahaan. Tetapi sebetulnya juga tidak harus selalu praktek kewirausahaan itu tidak selalu harus melalui mata kuliah itu. Ada juga mata kuliah lain yang bisa dipraktekkan. Nah, di Vkom Uninus ini ada untuk yang mengambil bidang kajian ilmu humas, ada mata kuliah yang disebut sebagai manajemen event. Nah, manajemen event itu adalah bagaimana mengorganisasikan sebuah event. Nah, belum lama ini anak-anak mahasiswa semester 5 yang mengambil mata kuliah itu katakanlah ditantanglah oleh dosennya untuk mempraktekkan ya mata kuliah tersebut ke dalam praktek, dan akhirnya alhamdulillah berkat berkat kerja keras mereka, berkat tekad mereka yang kuat juga, akhirnya terlaksana juga katakanlah praktek dari mata kuliah tersebut. Jadi mereka menggelar sebuah malam yang mereka sebut sebagai glowing night, malam yang yang penuh ceria. Jadi ada berbagai macam acara di situ, ada stand up comedy, kemudian ada juga akustik. Jadi artinya di sini bagaimana mereka di situ mempraktekkan teori atau katakanlah pengetahuan yang telah mereka peroleh. Dan sebetulnya juga itu bukan hanya berkaitan dengan mata kuliah itu saja ya, dengan mata kuliah katakanlah tadi manajemen event, tapi di situ juga kan mereka harus mencari dana, harus berusaha. Jadi di situ juga terlihat bagaimana baik, Bu, itu. Kita ada narasumber satu lagi nih, Bu, ya, Kak Dodi. Kak Dodi ini adalah mahasiswa yang juga berwirausaha. Tapi sebelum kita berlanjut ke Kak Dodi, kita akan ada yang mau lewat dulu nih.
Fiknus Anda TV bersama saya Septi Anissa, dan seperti tadi janji saya, kita akan mengobrol nih dengan Kak Dodi ya. Kak Dodi, gimana nih tentang wirausahanya? Boleh diceritain lah tentang bagaimana awal mula Kak Dodi bisa berwirausaha. Ya, pertama kali saya wirausaha. Ini bukan usaha saya pribadi ya. Ini bersama teman-teman kompleks saya di dekat rumah. Saya dan teman saya pertamanya ikut bekerja di teman saya. Nah, usahanya itu berbentuk kulit dari sepatu. Nah, kita melihat suatu limbah kulit yang berserakan di situ, dan kami memutuskan untuk mengubahnya limbah kulit tersebut dengan industri kreatif. Seperti bisa dilihat di sini ada produk sampel. Itu ada apa aja itu? Di sini ada dompet, ada card holder buat tempat kartu, ada belt, ada tas juga, ada gelang yang bisa diukir grafirnya. Jadi menurut Berarti banyak juga ya produknya gitu ya? Ya, lumayan. Yang dihasilkan dari kulit limbah tadi gitu. Kira-kira nih ini nih usahanya itu tuh kan pasti ada modal dong gitu ya. Itu modalnya dari mana nih? Kan mahasiswa gitu ya. Modal awalnya kami meminjam sebesar dana 200.000 dari teman ibu saya. Nah, 200.000 itu kami pakai untuk mencoba-coba. Jadi dana 200.000 itu habis untuk kita coba-coba eksperimen. Kita kumpulkan lagi dana sebesar 1 juta, itu pun minjam ke ibu teman saya. Nah, jadi yang 200 itu kita bukan termasuk untuk modal. Jadi yang 1 juta baru kita serius untuk menjalankan usaha ini. Berarti lumayan, perjalanannya lumayan apa ya, ada Jatuh bangun liku-likunya gitu ya. Nah, kira-kira yang kendala yang sering dialami gitu selama usaha droplet ini, ini udah berapa lama sih usahanya? Usahanya sekitar 3 tahun. Udah lama juga berjalan ya, 3 tahun. Iya, kendala yang sering dialami gitu. Kendalanya mungkin dari intern sama eksternnya pasti ada ya. Kalau misalnya contohnya dari internnya, kita kan membuat usaha ini secara kekeluargaan gitu ya. Terus kalau misalnya dari eksternnya, mungkin dari usaha ini banyak yang tidak sempat kuliah secara benar gitu, secara baik, secara sampai beres. Nah, itu juga dari kendala eksternnya. Oh begitu. Berapa orang sih yang ikut usaha dalam droplet ini? Kita dalam usaha ini kita ada 14 orang. Jadi kita bukan di usaha ini, kita tidak mencari dana, soalnya dari misi visi perusahaan ini kita menyumbangkan 30% dari omset keuntungan kita untuk sosial. Wow, keren juga ya. Jadi kita emang buat kumpul-kumpul, sharing cerita kita dalam bersosialisasi. Oh begitu. Ini namanya apa sih produknya? Brandnya apa namanya? Namanya Droplets Indonesia. Kenapa kita ngambil dari bahasa Inggris? Iya. Droplet itu adalah tetesan air. Kenapa kita ngambil tetesan air? Karena ada peribahasa dari bahasa Sunda yang disebutkan cikaracak, ninggang bata, lila-lila jadi dekok. Yang artinya tetesan air yang menetes pada batu yang konsisten, lama-lama akhirnya si batu itu menjadi lubang. Iya. Oke, berarti
ada filosofi gitu ya. Iya, ada filosofi dari nama yang diambil untuk produk wirausaha Kak Dodi dan teman-teman. Oh iya, Kak Dodi kan ini kan mahasiswa nih ya. Bagaimana sih cara menyiasati waktunya gitu antara kuliah dengan usahanya? Kalau menyiasati ya kita harus konsisten sih intinya. Konsisten. Jadi ada analogi dari Maria Teguh ya, yang pernah berbicara seperti ini. Di masa muda habiskan kegagalanmu di masa mudamu. Saya sempat berpikir kenapa harus dihabiskan di masa muda gitu. Nah, kalau misalnya dikaji lagi, kalau misalnya kita gagal di masa tua, kita sudah mulai rentah. Jadi kita untuk bangkit lagi juga butuh waktu yang lama. Kalau misalnya kita di masa muda untuk menghabiskan kegagalan, kita untuk bangkitnya bisa meminimalisir. Iya, karena kegagalan itu sebenarnya jalan menuju kesuksesan ya. Ya. Nah, iya. Kak Dodi ini kan mahasiswa Vkom ya, mahasiswa Vkom Uninus yang belajar tentang ilmu komunikasi gitu ya. Nah, itu tuh dari mata kuliah yang dipelajari di kampus gitu, ada nggak sih yang berpengaruh gitu, maksudnya bisa diaplikasikan ke wirausaha ini gitu? Ya, seperti Bu Teti tadi sebutkan, ada mata kuliah dari ilmu kewirausahaan ya. Nah, di situ banyak ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kinerja kerja usaha kami. Iya. Kak Dodi juga ini ya jurusannya public relation. Ya, betul. Oh iya, wah, itu berarti nyambung banget ya untuk promosi juga kan ya? Oh iya. Iya benar. Sekarang nih saya mau minta tanggapan Ibu nih. Iya, ini kan mahasiswa Vkom Uninus juga gitu kan. Sebagai dosen Vkom Uninus, menurut Ibu gimana nih, bangga nggak sih punya mahasiswa yang juga berwirausaha? Oh ya, jelas bangga dong ya. Jadi artinya bahwa harusnya dia bisa mengatur ya, bahwa antara kuliah dengan berwirausaha. Dan sebetulnya memang kalau kita kaitkan dengan manajemen waktu gitu misalnya ya, dengan manajemen waktu. Sebetulnya manajemen waktu itu merupakan satu hal yang tidak mudah memang untuk dilakukan ya. Ya kalau kita katakan sulit janganlah ya, karena tidak ada yang sulit, tapi sesuatu hal yang memang tidak mudah untuk dilakukan oleh semua orang sebetulnya, bukan hanya oleh mahasiswa, bukan hanya oleh mahasiswa yang justru sambil juga berwirausaha bekerja, tapi semua orang saya rasa pasti pernah mengalami bagaimana memanage waktu itu bukan satu hal yang mudah. Nah, tetapi saya rasa kalau untuk manajemen waktu ini biasanya ya pada umumnya orang memakai apa yang disebut sebagai skala prioritas, gitu ya, skala prioritas. Jadi apa yang dianggap kira-kira gitu ya, apa yang dianggap penting itulah yang didahulukan. Tapi seringkali juga itu melihat kepada situasi dan kondisi ya. Untuk mahasiswa yang sambil berwirausaha ini tentu saja juga harus bisa katakanlah menyeimbangkan. Jadi harus balance antara kapan nih kalau memang misalnya harus ujian dan sementara ini harus ada misalnya harus bertemu dengan klien misalnya, mana nih yang harus lebih penting gitu ya. Jadi harus ada bisa menentukan, walaupun misalnya katakanlah lebih prioritas untuk bertemu klien, tapi sebagai mahasiswa apa boleh buat, harus ada yang dikorbankan lah seperti ya. Ada yang tentu saja dalam tanda kutip ya dikorbankan, ada sesuatu yang dikorbankan, dan memang artinya juga kalau ada yang dikorbankan, kalau mahasiswa yang memang berniat memang untuk berwirausaha harus siap dengan resiko yang akan dihadapi, pasti akan bertemu dengan resiko seperti itu gitu. Menurut Kak Dodi nih, apa sih resikonya sebagai mahasiswa yang berwirausaha? Resikonya apa sih? Resikonya mungkin kalau misalnya kita gagal dalam membagi waktu, memanajemen waktu, resikonya kan kita prioritasnya kuliah dan kerja ya. Nah, di situ kita
bisa kehilangan dua-duanya kalau misalnya kita emang nggak serius di keduanya. Itu aja sih. Jadi sebenarnya memang tidak ada salahnya ya Bu ya, kalau misalnya kita menjadi mahasiswa nih, kita kuliah, tapi sambil bekerja gitu ya, sambil berwirausaha gitu. Jadi kan dapat penghasilan gitu juga kan buat kitanya. Jadi nggak ada salahnya ya Bu ya? Iya, memang tidak ada salahnya untuk kita para kuliah sambil berwirausaha. Seperti tadi misalnya ya, ada beberapa mungkin keuntungan yang bisa diperoleh. Ada manfaat dari ilmu atau pengetahuan yang didapat di dalam perkuliahan, itu bisa diterapkan di dalam apa namanya, dia berwirausaha misalnya seperti itu. Kemudian juga mungkin juga bisa melatih bagaimana itu tadi, lebih bisa melatih memanage waktu ya, mengatur waktu agar supaya kuliah tetap jalan ya, tapi apa namanya, wirausahanya juga tetap berjalan. Dan sekali lagi saya katakan memang itu bukan suatu hal yang mudah, tapi kalau itu sekali lagi dilakukan ya dengan niat yang memang kuat ya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa apa namanya, berjalan dengan baik kedua-duanya. Betul ya, didoakanlah semua mudah-mudahan kuliahnya lancar ya, usahanya juga lancar. Iya nih, kita dapat satu email dari Hilma Ira. Ini dia ingin bertanya kepada Kak Dodi. Iya, di sini dia bilang dia seorang siswa, dia ingin kuliah tapi ingin juga berwirausaha gitu, ingin juga berpenghasilan. Nah, kira-kira bagaimana sih memulainya Kak, katanya gitu? Memulainya mungkin passion apa ya, temuin dulu dari passionnya Hilma mungkin ya tadi ya. Dari passionnya Hilma mungkin cari tahu dulu apa yang emang ditekuninnya. Nah kemudian kalau misalnya modal itu pasti nyusul, yang penting keberanian dari Hilmanya sendiri. Itu aja sih. Jadi sarannya, cari dulu apa yang menurut dia itu enak dijalanin gitu ya. Nah, jadi kedepannya bakal nggak ada apa ya, kendala-kendala yang lebih rumit gitu ya, lebih teknis mungkin. Untuk teknisnya gitu. Iya. Selanjutnya nih, kira-kira untuk bagi kita nih yang mahasiswa atau siswa yang ingin seperti Hilma tadi gitu ya, ingin kuliah juga tapi ingin berwirausaha juga, kira-kira ada tips dan trik nggak sih gitu untuk itu? Tips triknya kata Mario Teguh tadi, jadi kalau misalnya kita pengen sukses, cepat sukses, intinya kita habisin masa kegagalan di masa muda. Itu aja sih. Oh gitu. Jadi ada yang mau menambahkan tips and apa trick ya? kira-kira? Ya kira-kira gini lah. Kalau memang itu dia mahasiswa yang sambil bekerja berwirausaha itu cobalah menjalin hubungan baik dengan teman mahasiswanya. Jadi artinya ketika mungkin katakanlah dia nggak bisa kuliah, dia kan kalau punya teman-teman baik, sahabat gitulah ya, bisa tolong dong saya pinjam catatannya, atau tolong dong saya kasih tahu kapan ujian. Dan jadi binalah atau jalinlah hubungan baik dengan sesama teman ya. Nah kemudian juga apa namanya, untuk yang bekerja, cobalah untuk memanfaatkan hari libur itu dengan sebaik-baiknya untuk apa namanya ya, memperdalam apa namanya, bukan memperdalam, ini mempelajari pelajaran atau mata kuliah yang katakanlah mungkin tertinggal atau apapun itu. Jadi itu walaupun hari libur itu inginnya libur misalnya, tapi seperti saya katakan tadi, itulah salah satu resiko ya, resiko atau katakanlah harga yang harus dibayar misalnya ya, untuk mahasiswa yang berwirausaha ketika libur. Apa boleh buat sisihkanlah waktunya untuk apa namanya, mengulang atau katakanlah mempelajari mata kuliah yang mungkin tertinggal atau apa, kira-kira seperti itu. Nah terakhir nih, pertanyaan buat Kak Dodi nih, kira-kira rencana ke depan setelah misalnya lulus kuliah, apa ingin melanjutkan wirausahanya bersama teman-teman gitu kan ya, atau akhirnya fokus kepada titel yang didapat sebagai mahasiswa yang kuliah di Vkom Uninus gitu? Ya, kalau misalnya menurut saya, yang namanya cowok harus banyak memiliki usaha ya. Kalau misalnya kita misalnya kerja di kantoran juga tidak bisa menafkahi keluarga kalau misalnya hanya mengandalkan kerja kantoran. Jadi di samping itu kita harus memiliki skill
berwirausaha. Nah itu juga tidak cukup satu, soalnya kalau misalnya usaha cuma satu, pasti ada kalanya di saat itu si usaha itu menurun gitu. Oke, Ibu ada yang terakhir yang ingin disampaikan? Ya saya rasa pesan aja dia seperti semacam pesan bahwa dimanapun posisi kalian ya, apakah itu sebagai mahasiswa ataukah mahasiswa yang juga sambil berwirausaha, apapun posisi kalian, yang penting adalah kalian hendak memilih jadi apa? Hendak menjadi pencipta lapangan kerja ataukah menjadi bagian dari orang-orang yang mencari pekerjaan ya, dalam situasi yang sekarang lapangan pekerjaan itu semakin sekarang itu kan semakin sulit ya, semakin ketat persaingan. Oke Bu, kita break dulu karena obrolan kita juga sudah habis, jadi selanjutnya kita iklan dulu aja. Fitness on the TV. Fitness on the TV. Fitness on the TV. Fitness on the TV. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Fitness on the TV. Baiklah, mengenai talk show tadi nih, kuliah sambil bekerja. Menurut pandangan Teta sendiri gimana nih kuliah sambil bekerja? Menurut pandangan saya, mahasiswa yang kuliah sambil bekerja itu istimewa sekali ya, dimana seorang mahasiswa itu harus mampu membagi waktunya untuk kuliah dan bekerja seperti itu. Iya, tentu saja kuliah sambil bekerja itu merupakan sebuah pilihan yang dilakukan Iya, para benar mahasiswa dengan berbagai macam alasan tentunya. Iya. Ya baiklah, untuk season berikutnya nih ada performance dari stand Stand up up comedy yang akan yaitu dibawakan oleh Kang Bayu dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di acara Fitness on the TV. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Acara ini keren banget dan saya baru pertama kali ada di sini. Kenalin nama saya Bayu. Dan saya ini ngomongin masalah kuliah ataupun kerja. Kalau misalkan ngomongin masa kuliah atau kerja, saya lebih memilih tentang kuliah. Kenapa? Karena sampai sekarang saya masih kuliah di salah satu universitas Islam di Kota Bandung. Universitas saya juga banyak teman-teman saya yang sering mengupload foto, dan saya menemukan bahwa ada perbedaan antara cewek dan cowok dalam hal mengomentari foto. Cewek, kalau misalkan mau mengomentari foto itu selalu mendapatkan pujian, misalkan upload gitu kan, di komennya apa? Ih, kakak cantik, dibalasnya makasih yang lebih cantik. Kalau cowok beda, kalau cowok upload foto itu lebih kepada hinaan pas upload gitu kan, di komennya apa? Ah, banget. Itu tuh kadang tuh saya merasa sakit tuh di situ tuh. Kadang kalau misalkan saya punya saran, kalau misalkan kalian teman-teman yang laki-laki nih punya ada orang yang bilang kayak gitu, saran saya cuma satu, balas aja. Makasih yang lebih banget. Nah, saran saya cuma kayak gitu. Tapi sepengalaman saya tentang di kuliah, saya lebih seru pengalaman saya ketika SMA. Terutama di upacara. Di upacara, entah kenapa ketika kita udah baris rapi, berdiri tegak, tiba-tiba di belakang ada yang giniin. Iya, ya, ada yang, dan itu tuh gerakannya tuh harus pakai kaki, nggak boleh pakai tangan, apalagi pakai kepala, itu tuh nggak boleh. Bukan apa-apa, saya takutnya tuh si orang yang kayak gini tuh bikin kesel kan, kalau kegiatan kayak gitu nular dari awalnya yang paling belakang, ke depannya lagi, depannya lagi, sampai yang paling depan itu yang saya paling kasihan tuh, karena dia bingung mau siapa coba. Akhirnya karena dia bingung, dia yang ke sebelah aja. Oke. Tapi kalau misalkan di SMA, saya pengalaman SMA saya tuh banyak teman saya yang ngerokok.
Saya kesel tuh kalau misalkan orang yang ngerokok, entah kenapa kelakuan orang ngerokok tuh beda. Kelakuan orang ngerokok, kalau misalkan ngerokoknya sebungkus, itu rokoknya itu suka diketok-ketok dulu. Ya, misalkan ini rokok sebungkus nih, rokoknya suka diketok-ketok dulu. Tok, 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 tok. Pertanyaan saya, buat apa diketok-ketok? Saya tanya kan, itu emang buat apa diketok-ketok? Teman saya jawab, ya ini biar rokoknya padat. Ini menurut saya yang salah. Kalau rokoknya padat, itu jangan diketok-ketok. Di semen, itu baru padat tuh. Karena saya pernah ditanya sama teman saya, baik, kamu nggak ngerokok? Saya jawab kan, ya enggak lah, buat apa lah ngerokok. Terus teman saya bilang, ya, lu mah bukan laki. Ini nih, laki atau enggaknya, itu bukan ditentukan oleh rokok. Tapi laki atau enggaknya, itu ditentukan dari kita minum atau enggak. Itu baru laki tuh. Tapi, terakhir, kalau misalkan jujur saya memilih kuliah atau kerja, saya lebih memilih kuliah. Karena di kuliah, saya bisa melakukan, saya bisa lebih berkreativitas. Saya bisa melakukan hobi saya. Dan saya masih ingat kata-kata dari Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil pernah bilang, gak ada pekerjaan yang lebih enak dibandingkan hobi yang dibayar. Dan itu menurut saya, dari situ karena alasan itu saya lebih memilih untuk kuliah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi tampilan stand up komedi dari Kang Bayu dari Bandung. Aduh, stand upnya sangat keren sekali dan sangat mengocok perut sekali kayaknya. Ya, dan saat ini kita akan memberikan tips bagi Anda yang kuliah sambil bekerja. Ini dia tipsnya. Yang pertama yaitu manfaatkan akhir pekan atau waktu di luar jam kerja untuk mengisi materi kuliah tentunya. Ya, benar dan yang sekali. kedua, gunakan waktu luang kalian untuk belajar di luar pekerjaan. Dan yang ketiga itu yakni bijak dalam mengatur waktu. Baiklah, itu dia tips dari kami mengenai kuliah sambil bekerja. Nah, untuk mengakhiri acara kita hari ini ada penampilan dari Kiknus dari Kiknus Band. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kesedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Kan ku jalani hidupku dengan senyuman. Dan tidak terasa ya, sejam tadi kita telah menemani Anda. Dan saya Teta Nurul Ismah, saya Lia Liani, mengundurkan diri dari acara ini. Dan jangan lupa untuk menonton Kiknus on the TV minggu depan hanya di Bandung TV. Oke. Thanks for watching and bye-bye.
yang selalu di hati, hanya di Bandung TV. Fitness Sonda TV. Fitness Sonda TV.